Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk lagi di kajian online. Mudah-mudahan pengajian yang mungkin biasa kita bertemu pada saat hari ini karena wabah corona, karena COVID-19, kita lewat online, mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk selalu thalabul ilmi. Ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bab, yaitu syarat-syarat puasa Ramadan, ya. Dimana ketika kita sudah mengetahui keistimewaan, keutamaan dari bulan Ramadan, maka setelah itu kita harus mengetahui syarat-syarat orang-orang yang mendapatkan keistimewaan atau mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan atau puasa Ramadan tersebut, ya. Yang pertama tentunya adalah orang tersebut adalah seorang muslim, ya, seorang muslim atau Islam, ya. Karena ketika dia bukan Islam, dia semisal karena suatu hal mungkin pengen diet, ya, lalu dia ikut puasa, maka dia tidak akan mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena selain Islam pasti menyekutukan Allah. Hanya Islamlah yang dia itu mentauhidkan Allah, ya. Dan ketika orang itu menyekutukan Allah, maka amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah dan dia tidak diampuni di akhirat. Dia hanya mendapatkan kenikmatan dunia saja, mungkin berupa lebih sehat atau mungkin tubuhnya langsing. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalalan mubina. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi Allah akan mengampuni seluruh dosa ketika orangnya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukan Allah. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka tersesat. Sesat yang jauh sekali. Ya, maka poin yang pertama ini sangat penting sekali, yaitu orang itu harus muslim atau Islam, beragama Islam. Ya. Karena ketika dia itu tidak beragama Islam, maka dia termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena amal ibadahnya, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya hanya dibayar cash di dunia. Sedangkan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana Allah juga sebutkan di dalam surah Az-Zumar, yaitu surat ke-39, ayat yang ke-65. Walaqad uhiya wa ilal ladzina min qablika wa la in asrakta la yabatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jikalau engkau menyekutukan aku dengan sesuatu, la yabatana amaluka. Nah, maka akan terhapuslah amal ibadahmu wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka poin yang pertama syaratnya adalah orang tersebut dia harus Islam atau menjadi seorang muslim. Lalu yang kedua adalah dia meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasanya. Mungkin dengan sengaja makan atau minum, atau muntah dengan sengaja, atau bersenggama, atau berhubungan suami istri. Ini akan membatalkan puasa tersebut. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah berakal, tidak gila, dan sudah baligh, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Rufi'al qalamu an salasatin al-majnuni makhlubi ala aqlihi hatta yafiqa wa an-naimi hatta yastayqidha wa as-saybi hatta yahtalima, ya. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Yang pertama adalah orang gila yang hilang akalnya sampai dia sembuh. Yang kedua adalah
dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia balik. Jadi syarat yang ketiga ini adalah dia berakal atau tidak gila, dan yang ketiga adalah sudah balik. Nah, lalu bagaimana hitungan baliknya? Kalau mungkin tidak gila atau berakal, gampang. Kalau dia itu mungkin bisa mengetahui membedakan ini uang 10.000 atau mungkin 1.000, itu insya Allah dia tidak gila. Atau dia mengetahui ini makanan buruk, ini makanan sampah, oh ini makanan enak, ini makanan lezat, nah, dia berakal dan sebagainya. Jadi intinya dia tidak gila. Ya, jadi yang ketiga adalah berakal, yang berikutnya adalah tidak atau sudah balik. Ya. Sudah balik di sini di dalam para ulama menjelaskan tanda-tanda dari balik adalah keluarnya air mani dari laki-laki dan wanita ketika tidur atau terjaga. Yang kedua yaitu tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitar kemaluan laki-laki dan wanita. Yang berikutnya yang ketiga yaitu khusus bagi wanita telah masuk haid dan hamil. Jika ketiga tanda di atas tidak ditemukan, maka dihukumi telah balik ketika mencapai usia 15 tahun Hijriah. Ya, jadi itulah tanda-tanda maupun penjelasan tentang balik itu sendiri. Lalu yang keempat adalah sehat atau kuat. Kuat yaitu tidak sakit. Jadi tidak sakit dan tidak sedang mukim. Jadi intinya dia kuat. Nah, kalau dia mungkin dia sakit tapi dia kuat, ya diperbolehkan untuk berpuasa. Atau dia perjalanan tapi dia kuat dan dia paling mengetahui bagaimana kondisi perjalanannya maupun dirinya, maka diperkenankan untuk puasa Ramadan. Nah, dalam sebuah ayat yang tadi dalam sebuah muqaddimah telah saya sampaikan, di dalam Al-Quranul Karim ayat yang ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-184 disebutkan, "Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Ya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Lalu yang kelima yaitu khusus wanita, yaitu telah suci dari haid dan nifasnya. Haid itu adalah darah yang biasa keluar pada rahim seorang wanita. Nah, ini tentunya berdasarkan kebiasaannya. Ada yang mungkin dia 4 hari atau mungkin seminggu, paling tahu. Kalau dia sudah bersih, suci dari haid, maka dia diperkenankan untuk puasa Ramadan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan melahirkan. Masa nifas paling lama adalah 40 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah berkata, kanat nufasa'u tajalisu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Ya. Para wanita yang nifas pada masa Rasulullah SAW yaitu duduk selama 40 hari. Jadi ketika dia masih nifas, ya maka dipersilahkan atau diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi setelah dia lepas dari nifas, yaitu kurang lebihnya adalah 40 hari, maka dia harus berpuasa. Dalam hadis sayangnya Rasulullah SAW menyebutkan, "Alaisa idza qadat lam tusolli walam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Bukanlah dia wanita haid, dia tidak puasa dan tidak sholat, itulah kekurangan agama perempuan. Nah, jadi inilah syarat-syarat tentang puasa. Ya, sedangkan setiap orang sakit itu boleh berpuasa atau tidak, yang paling mengetahui adalah kondisi dari orang tersebut. Ya, apakah semisal dia teruskan itu berpuasa itu tidak memperburuk kondisi tubuhnya, maka diperkenankan puasa. Tapi ketika dia berpuasa ternyata membahayakan tubuhnya, maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Ya, makanya di dalam ayat yang Allah sebutkan, ayat yang ke-184 dari surat Al-Baqarah, "Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin."
Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ayat ini berkaitan dengan orang tua yang renta, yang tidak mampu berpuasa, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Atha bin Abi Robah bahwa dia mendengar dari Ibnu Abbas membaca ayat ini lalu berkata, ayat ini tidak mansukh atau dihapus hukumnya. Ayat ini berkenaan dengan orang tua renta yang tidak mampu berpuasa agar memberi makan setiap harinya seorang miskin, atau biasa disebut dengan membayar fidyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4504. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui syaratnya, kita mengetahui keutamaannya, nah, mudah-mudahan semakin menambah ilmu kita sehingga kita berusaha selalu berbuat baik semaksimal mungkin untuk mendapatkan pahala-pahala di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.